إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, umur yang panjang. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Maka kita syukuri segala bentuk nikmat Allah ini dengan selalunya kita menjaga, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-8 di bulan Sya'ban. Berarti lebih kurang 22 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung dan mulia, tamu yang dinantikan dan dirindukan oleh seluruh mukmin di dunia, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keutamaan, bulan dilipat gandakannya amal pahala, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan dan ampunan. Hadis Nabi, atakum Ramadan syahru mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, iza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat sayatin. Jika datang Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah ini, sehingga nanti kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa mencapai tujuan akhir dari perintah puasa itu, yakninya takwa. Maka apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan ini? Maka yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertaubat. Bersihkan diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang selama ini pernah kita lakukan. Karena tak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia berbuat kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia yang bertaubat. Orang yang baik bukannya orang yang tak pernah salah dan berbuat dosa, tapi orang yang baik adalah
orang-orang yang pernah berbuat salah, tetapi ia menyadari kesalahannya, mau memperbaiki dirinya dan bertekad tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, maka Allah perintahkan kita, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apa maksudnya beruntung? Supaya kamu selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Selagi Allah beri kita hidup, mumpung Allah masih memberi kita kesempatan. Karena kalau sudah tiba masanya, kalau sudah sampai waktunya malaikat maut datang, tak ada lagi yang bisa kita lakukan, melainkan hanyalah penyesalan, tangisan, jeritan, kesakitan menanggung siksa dari Allah. Coba sejenak kita renungkan, betapa banyak orang yang ketika keluar rumahnya masih bisa berjalan sendiri, masih bisa naik motor sendiri, masih bisa naik mobil sendiri, tapi ketika pulangnya sudah ditandu, sudah masuk ambulans. Betapa banyak orang yang ketika keluar rumahnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa pakai baju sendiri, tapi ketika sampai di rumah, orang lain yang membukakan bajunya untuk dimandikan jenazahnya. Maka khatib mengingatkan dan mengajak, terutama diri khatib pribadi dan kaum muslimin semuanya, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini bulatkan tekad, niatkan dalam hati, sungguh-sungguh ingin berhenti dari segala dosa yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Hentikan segala kemaksiatan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti syirik, yang masih percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal, maka buang itu semua, bersihkan dan luruskan kembali akidah kita. Yang masih meninggalkan solat, yang masih enggan membayar zakat, yang selama ini durhaka kepada orang tuanya, yang sampai hari ini masih memutuskan silaturahim dengan saudaranya, yang masih suka berjudi, minum minuman keras, berzina, yang masih suka melakukan riba, maka hentikan dan jauhi itu semua, karena itu hanya akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan, yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah bisa kita perbaiki dengan salat sunat taubat, dengan beristighfar, dengan meminta ampun kepada Allah. Tapi hubungan dengan manusia tidak selesai hanya dengan istighfar dan salat taubat. Kalau itu masalah hutang piutang, maka harus dilunasi. Kalau sangkut paut silap dan salah, maka harus dengan minta maaf. Sambung lagi silaturahim yang selama ini terputus. Karena orang yang memutus silaturahim tidak diterima ibadahnya. Nabi bersabda, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok orang yang solatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya solatnya tidak diterima. Salah satu di antara yang 3 itu, wa akhawani mutasarimani, 2 saudara yang saling mendiamkan, yang saling memutus silaturahim, baik saudara kandung maupun saudara sesama muslim. Maka jika solat tidak diterima, puasa pun tidak akan diterima, karena solat merupakan kunci utama diterima segala amal yang lainnya. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Nabi tegaskan lagi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Walaupun rajin solatnya, banyak puasa sunatnya, banyak sedekahnya, berkali-kali haji dan umrohnya, tapi kalau tidak baik kepada tetangganya, tidak akur dengan saudaranya, maka tak diterima semua amal ibadahnya. Tentu kita tidak ingin amal yang susah payah sudah kita kerjakan itu
hanya sia-sia, tak bernilai di hadapan Allah. Maka mari kita perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama saudara, dengan sesama teman, dengan sesama tetangga dan sesama manusia lainnya. Karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari hilap dan salah, baik yang sengaja atau tidak, baik yang kita sadari atau tidak, baik yang besar atau kecil. Tak ada satupun manusia yang tidak punya salah kepada manusia lainnya. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita, pernah berbuat salah kepada kita, tapi ingat, kita pun pasti pernah berbuat salah kepada orang lain, pernah juga menyakiti hati orang lain. Maka rendahkan hati untuk meminta maaf, lapangkan dada untuk memberi maaf. Kata kuncinya, rendahkan hati untuk meminta maaf kepada orang lain dan lapangkan dada untuk memberi maaf kepada orang lain. Hapus semua dendam di masa lalu. Singkirkan segala rasa benci, rasa sakit. Walaupun memang tidak semudah mengucapkannya, tapi harus kita coba, harus kita latih diri untuk tulus meminta maaf dan ikhlas memberi maaf, agar tenang kita beribadah di bulan Ramadan nantinya, dan segala amal yang sudah atau yang akan kita kerjakan diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu memperbanyak ilmu tentang puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang yang puasa itu yang dia dapat hanyalah laparnya saja, hanyalah hausnya saja. Salah satu penyebabnya puasa sia-sia, tak bernilai, yaitu karena beramal tanpa ilmu. Maka kita perlu mendalami lagi ilmu tentang yang terkait dengan puasa Ramadan ini. Bisa dengan kita baca lagi buku-buku fikih tentang puasa, atau bisa juga dengan mendengarkan ceramah-ceramah ustaz yang sudah kita akui keilmuannya. Bisa dalam suatu majlis langsung, bisa juga melalui internet, melalui YouTube, karena zaman ini sudah canggih, memudahkan kita untuk mencari informasi, memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Maka mari kita gunakan itu semua untuk menambah ilmu kita, terutama tentang puasa Ramadan ini, sehingga kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana yang mubah, apa-apa saja yang menghilangkan pahala puasa, apa saja yang sunat ketika puasa, apa amal terbaik selama bulan Ramadan itu, sehingga puasa Ramadan kita tahun ini berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian nanti kita isi dengan ibadah sebanyak-banyaknya, dengan beramal sebanyak-banyaknya, dengan harapan segala kebaikan dan pahala bisa menutupi segala dosa dan segala keburukan di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.